Shalom Bapak Ibu sekalian. Program Lifestyle, Truth Lifestyle kali ini pada edisi Rabu 14 Desember 2022 bertema Kamu Harus Ranking 1. Namun sebelum saya memaparkan materi ini, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami serahkan paparan materi ini ke dalam tangan-Mu, agar apa yang kami sampaikan dan apa yang kami dengar boleh bermanfaat dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan berkati agar apa yang disampaikan bukan dalam kepongahan atau keangkuhan, tetapi disampaikan dalam hormat, etika, dan kasih kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, mendapatkan juara dengan memperoleh ranking atau tingkat 1 merupakan dambaan setiap orang, merupakan harapan setiap orang di berbagai bidang kehidupan tentunya. Orang berkeinginan berusaha keras untuk mendapatkan nomor 1, untuk mendapatkan ranking 1, dan untuk mendapatkan tempat teratas. Sekali lagi merupakan dambaan setiap orang. Apakah itu di dalam dunia olahraga, di dunia politik, di bidang akademis, pendidikan, dan lain sebagainya? Semua berusaha untuk memperoleh ranking atau tingkat yang pertama. Khususnya di dalam dunia akademis atau dunia pendidikan, saya percaya hampir sebagian besar peserta didik pun memiliki impian, memiliki harapan dan cita-cita yang sama untuk memperoleh hasil yang unggul dan maksimal dan menduduki ranking 1 di sekolahnya. Jika Bapak Ibu memperhatikan, tadi saya menggunakan kata hampir sebagian besar. Setiap peserta didik menginginkan mendapatkan ranking 1. Berarti ada sebagian kecil yang tidak memiliki keinginan atau cita-cita tersebut. Kalimatnya adalah yang penting saya lulus. Ya, sebagian kecil ini mungkin berpikir, yang penting saya lulus saja, Pak. Pak Guru, Bapak dosen, yang penting saya lulus saja. Kurang lebih begitulah kalimatnya yang saya katakan sebagian kecil itu. Namun saya sekali lagi mempercayai sebagian besar peserta didik, mahasiswa dan siswa berkeinginan untuk mendapatkan tingkat atau ranking 1 ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya membicarakan tema kamu harus ranking 1 ini, harus diakui, apa itu? Meninggalkan beban tersendiri, ketimbang harapan. Jadi sebenarnya tema ini, satu sisi itu meninggalkan beban. Beban harus mendapatkan ranking 1 ketimbang harapan. Disampaikan kepada kita semua bahwa pernyataan kamu harus ranking 1 setidaknya memberikan kesan kepada dua hal. Yang pertama adalah ranking 1 itu segala-galanya. Ranking 1 itu segala-galanya. Ya. Jika tidak mendapatkan ranking 1, maka peserta didik dianggap sebagai biasa saja. Ya, dan biasanya orang top 3 atau top 5 atau hebat-hebat atau minimal top 10. Di luar itu menjadi biasa saja. Kesan yang kedua, nah ini penting sekali deh. Kesan yang kedua ialah kegiatan pembelajaran menjadi kegiatan yang melelahkan daripada menyenangkan. Kamu harus ranking 1 menjadikan sisi beban daripada hal yang menyenangkan. Lebih condong kepada membebani daripada memerdekakan. Padahal
tujuan konteks daripada proses pendidikan adalah bagaimana setiap peserta didiknya bisa merdeka, mandiri dalam belajar. Dan judul kamu harus ranking 1 ini lebih memberikan kesan yang mengesalkan daripada mengesankan. Karena kenapa? Anak-anak, setiap murid, mahasiswa dituntut untuk menjadi unggul. Tidak sedikit mahasiswa atau pelajar yang malah mengesalkan ya daripada mengesankan. Bapak Ibu Saudara sekalian, hal berikutnya yang saya ingin sampaikan kepada rekan-rekan para pendidik, guru, dosen, kiranya dapat memahami bahwa tujuan pembelajaran adalah sebuah proses pembelajaran yang harus memerdekakan setiap peserta didiknya. Bukan malah memberikan kungkungan, bukan malah membebani, meninggalkan beban yang cukup berat di pundak mereka. Sekali lagi disampaikan sedapat-dapatnya kepada Bapak Ibu guru, dosen dan para pendidik, sedapat-dapatnya biarlah kegiatan pembelajaran itu menjadi kegiatan yang berlangsung secara menyenangkan. Nah, proses menyenangkan ini sangat tergantung dari pendidik itu sendiri. Kalau saja pendidiknya merupakan sosok yang tidak menyenangkan, maka saya percaya pelajarannya pun menjadi tidak menyenangkan pula. Tetapi kalau guru, dosen, pendidik adalah sosok pribadi yang menyenangkan, maka mata kuliah, mata pelajaran yang berat pun akan terasa ringan karena guru pendidik tersebut ada di samping anak-anak. Jadi proses yang memerdekakan, proses yang memberi kesan terindah inilah yang harus menjadi warna dalam proses pendidikan. Dengan demikian, jika proses pembelajaran itu telah berlangsung dengan baik, maka dorongan atau motivasi untuk menjadi terbaik di dalam bidangnya masing-masing menjadi nomor 1 merupakan sebuah keharusan. Nah, kalau proses pendidikannya sudah baik, maka saya percaya hasilnya pun akan mengikutinya. Namun ketika kita memberikan kesan bahwa menjadi nomor 1 itu adalah sebuah beban, maka pemberian motivasi sekuat apapun tidak akan dapat mendorong si pembelajar itu mendapatkan hasil yang terbaik. Sekali lagi disampaikan, pemberian motivasi atau dorongan menjadi nomor 1, mendapatkan ranking 1, sedapat-dapatnya dilakukan dengan cara-cara yang humanis, cara-cara yang memanusiakan manusia, tanpa adanya unsur paksaan, tanpa adanya unsur tekanan, apalagi disertai ancaman. Nah, proses pembelajaran yang humanis ini menunjukkan kepada pendekatan yang dilakukan secara kemanusiaan. Setiap guru, setiap pendidik, setiap dosen harus memahami hakikat dari setiap peserta didik. Setiap guru dan pendidik harus memberi sesuai dengan kapasitas yang dimiliki oleh peserta didik. Kita harus menangkap, mengetahui kemampuan dan passion, kompetensi dari setiap peserta didik yang dipercayakan kepada kita. Oleh karenanya, sekali lagi disampaikan, jangan pernah memaksa, jangan pernah memberi beban dalam proses pembelajaran ini. Dan jika hal ini dilakukan, sebetulnya kita sedang memaksa seekor ikan untuk memanjat pohon atau seekor kera untuk berenang di kedalaman air, menjadi hal yang useless, menjadi hal yang tidak mencapai tujuan. Biarkanlah ikan hidup sesuai dengan habitatnya, biarkanlah burung, biarkanlah kera itu sekali lagi bertumbuh, hidup di dalam habitatnya. Demikian dengan anak-anak, demikian dengan seorang murid, menjadi nomor 1 di bidang anak-anak yang sukai. Jadi anak-anak harus didorong, para mahasiswa, para murid pelajar ini harus didorong untuk menyukai apa yang menjadi kompetensi, passionnya dalam proses pembelajaran. Oleh karena jangan pernah memaksakan proses pembelajaran itu masuk di dalam kehidupan anak-anak. Jadilah nomor 1 di bidang anak-anak yang sukai. Jadilah nomor 1 di mana anak-anak sukai. Sekali lagi jangan pernah memaksakan sesuatu yang bukan menjadi bidang dan kesukaan anak-anak tersebut. Bapak Ibu, kita harus realistis. Kita harus realistis. Pada umumnya perolehan nilai mata pelajaran eksakta dianggap sebagai perolehan yang hebat,
dari mata ajar lainnya. Ketika seorang murid mendapatkan nilai 9 pada matematika, fisika atau kimia, itu menjadi satu capaian yang maksimal. Namun ketika seorang anak mendapatkan nilai olahraga 9, maka mengapa itu menjadi nilai yang berbeda dengan bidang eksakta? Nah, di sini saya teringat kepada satu teori dari Profesor Howard Gardner bahwa setiap anak memiliki setidaknya 1 dari 9 kecerdasan yang beliau teorikan. Anak-anak memiliki kecerdasan musikal, di mana kalau belajar musik dia lebih cepat daripada belajar fisika. Nah, ini tidak bisa dinafikan. Ini tidak bisa ditolak. Bahwa ada anak-anak yang lebih suka bermain piano daripada dia bermain di laboratorium. Apakah anak-anak yang bermain piano canggih dengan yang kurang bermain yang jago dalam laboratorium itu lebih hebat? Enggak juga. Jadi perhatikan bahwa setiap anak memiliki kecerdasan masing-masing. Lalu juga ada kecerdasan logika, kecerdasan statistik, logika, angka, nominal dan lain sebagainya. Nah, anak-anak ini jangan pernah dipaksakan untuk belajar yang sifatnya non eksakta. Jadi kalau mereka kekuatannya adalah passionnya adalah di bidang eksakta, maka jangan pernah dipaksakan untuk unggul dari bidang non eksakta, akan jadi beban. Jadi Bapak Ibu, biarkan anak-anak bertumbuh, hidup, mendapatkan ranking, mendapatkan kompetensi, mendapatkan keunggulan di bidang yang ia sukai. Bapak Ibu, ada satu penelitian lagi yang mengatakan bahwa biasanya peningkatan karakter seseorang, peningkatan kualitas perilaku seseorang itu berdampak kepada daya intelektualitas atau kecerdasan. Jadi begini, kalau seseorang memiliki perilaku yang disiplin, memiliki perilaku yang bertanggung jawab, memiliki perilaku yang rajin, maka perilaku ini akan menjadi landasan kuat seseorang membangun kapasitas intelektualitasnya. Ya, tetapi jangan dibalik. Belum tentu orang yang cerdas intelektualitasnya itu berdampak pada perilakunya. Malah dapat ditemukan, ini banyak sekali ya. Orang cerdas malah menggunakan kecerdasannya untuk mengelabui orang lain. Banyak orang dengan perilaku intelektualitas yang tinggi, kemampuan kecerdasan yang tinggi, malah mengerjai orang dengan apa yang dia miliki. Nah, jadi yang terpenting di sini, menjadi nomor 1 itu satu hal. Tetapi menjadi unggul kualitas dalam perilaku, itu saya anggap merupakan segala-galanya. Jadi unggul dalam perilaku, ini menjadi landasan yang kuat setiap peserta didik membangun kecerdasan intelektualnya. Jangan dibalik. Mohon jangan dibalik. Oleh karenanya, marilah kita mendukung anak-anak kita di satu sisi menjadi ranking nomor 1 di dalam bidangnya masing-masing. Tetapi jangan lupa harus didahului oleh perilaku, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, kecerdasan spirit yang memadai. Bapak Ibu, saya menaruh keyakinan. Atau saya menaruh kepercayaan. Seseorang yang belajar dengan rajin, yang memiliki perilaku belajar yang rajin, memiliki perilaku konsisten, tekun dalam belajar, maka saya percaya dia akan cerdas. Sekarang tanyakan berapa investasi waktu satu hari dia baca buku. Berapa investasi waktu dia untuk belajar secara mandiri. Kalau hal itu dilakukan secara konsisten, saya yakin dia akan cerdas dalam bidang yang digelutinya. Namun ini ada sisi yang lain, saya harus menyampaikan itu. Namun orang yang benar-benar cerdas adalah orang yang mau membantu mencerdaskan orang lain. Kalau orang menganggap dirinya cerdas, lalu dia cerdas sendiri, dan dia tidak dapat berguna, berdampak buat lingkungannya, maka dia akan menjadi orang yang egois. Nah, inilah mengapa saya katakan bahwa kecerdasan intelektual sangat memiliki pengaruh dalam kecerdasan sosial. Jika Anda cerdas sendirian, jika Anda pintar sendirian dan mengabaikan teman-teman yang mengalami kesulitan tertentu, buat apa? Ya, jadi nomor satu hal, tetapi menomor satukan orang lain, mencerdaskan orang lain, menurut saya itu segala-galanya. Bapak Ibu, saya harus sampaikan orang-orang yang egois, ya, orang-orang yang mau pintar sendiri, cerdas sendiri, ya adalah orang-orang yang miskin karakternya.
mohon maaf, saya harus sampaikan hal ini karena memang benarlah demikian. Jika orang miskin karakternya, jika orang miskin perilakunya, maka gelar sepanjang apapun akan menjadi useless. Gelar sepanjang apapun akan menjadi useless. Pencapaian tingkat nomor 1, nomor 2, nomor 3 dalam strata prestasi akan menjadi tidak berarti. Mengapa? Karena dia tidak berguna, dia tidak berdampak buat orang lain. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jadi untuk menjadi murid, pelajar, mahasiswa, menduduki nomor 1 yang sejati, mencapai ranking 1 yang sejati, maka yang pertama-tama adalah persiapkan karakter Anda sebaik-baiknya. Persiapkan karakter Anda sebaik-baiknya. Characters first. Seseorang yang santun dalam kata, sopan dalam perilaku, memiliki kerendah hatian, menghormati orang lain, suka menolong, dan perilaku konstruktif lainnya, kesemua karakter itu akan memberikan dampak yang signifikan kepada kecerdasan atau intelektualitas seseorang. Firman Tuhan juga berkata, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan segala sesuatu, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Selamat belajar Bapak Ibu, selamat belajar saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Amin.